Saya menganggap pemainnya dari kelompok ini adalah pelaku utamanya di 03 atau berafiliasi dengan 03. Dan yang ikut-ikutan, yang tidak sadar bahwa mereka itu adalah korban dari kelompok ini, justru banyak pengikut daripada kelompok kanan sekarang ini, pendukung salah satu kandidat nomor satu khususnya. Makanya saya kira ya melalui kesempatan ini saya mengajak semuanya, sudahlah, tinggalkanlah kelompok-kelompok ini. Mereka inilah yang menginginkan intervensi kepada kampus. Mereka lah yang memberangus kebebasan kampus. Mereka inilah orang-orang yang sebenarnya punya motif ideologi. Mereka itu berpartai di dalam kampus dan menggunakan kekuasaan untuk mengambil pengaruh di dalam kampus. Kita tinggalkan mereka. Kita tidak layani lagi politik aliran yang mereka kembangkan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah ya, sebagai Wakil Ketua Umum Gelora ya. Dari dulu kalau kita flashback ke belakang sebagai tokoh oposisi dan bahkan sebagai pendukung-pendukung oposisi, tentu sudah memperingati seorang Jokowi begitu kan, memperingati seorang rezim begitu ya yang kemudian berkuasa, dan pada waktu itu kalau kita berbicara di bawah ya pemikiran-pemikiran kanan atau pemikiran-pemikiran merah, maka seorang Jokowi patuh kepada mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau Pak Fahri Hamzah menganggap bahwa ini ada guru besar ya yang kemudian hari ini mendesak seorang Jokowi bagaimana demokrasi harus kembali kepada koridor-koridor demokrasi yang yang bebas begitu kan ya, yang asli di situ begitu kan, tanpa ada intervensi apapun. Dan sekarang para mahasiswa, para guru-guru besar begitu kan, sudah mulai mendesak seorang Jokowi. Artinya apa? Kalau Pak Fahri Hamzah menganggap bahwa ini adalah terafiliasi kepada salah satu 03, ya, lantas bagaimana dengan sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini? Ya, yang sudah jelas-jelas mereka dari dulu tokoh oposisi sudah memperingatkan rezim, tapi mereka tidak mau begitu kan. Apakah juga sama seorang tokoh besar dulu ketika tokoh oposisi memperingati ya sebagai bentuk bahwa di bawah naungan PDIP ya sebagai ajukan itu sebagai rujukan di situ begitu kan, apakah masyarakat hari ini percaya begitu kan. Jadi begini Bang Fahri, bahwa oposisi itu tetap menjadi oposisi sampai kapanpun ya. Ini hanya pemikiran Bang Fahri saja bahwa 01 ikut-ikutan pada 03 yang jelas-jelas ada politisasi dari semua guru, dan bahkan guru besar itu sudah dianggap sebagai terafiliasi kepada salah satu calon. Maka tentu saya kira ya sah-sah mereka berpendapat, karena inilah negara demokrasi begitu kan. Sama aja dengan Pak Fahri Hamzah mengatakan saya ini dulu oposisi begitu kan, tapi kenapa ya ikut tenggelam ya pada koalisi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya terjebak pada situasi itu begitu kan. Tapi saya memahami betul bahwa sebagai Partai Gelora juga penting dong ya bisa eksis dan bisa lolos di parlemen begitu kan. Saya jujur ya dengan pendapat-pendapat Fahri Hamzah seperti ini justru agak ragu di situ begitu kan, melihat dia agak maju, dia agak mundur ya. Kalau maju ya maju, kalau mundur begitu kan. Artinya apa? Kalau oposisi ya oposisi, kalau koalisi ya koalisi begitu kan. Saya itu termasuk orang yang kemudian mengkritik ya pemerintah sejak dulu begitu, ketika saya masih kagum sama Bang Fahri begitu kan ya, dengan lantangnya mereka saya coba tiru di situ begitu kan ya, dengan kritikan-kritikan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa Bang Fahri itu sudah terjebak pada koalisi itu, sedangkan saya masih mundur ya, tetap menjadi oposisi sejati begitu kan. Dan sekarang yang dituduh adalah 03. Kalau itu memang benar 03 ada terafiliasi kepada salah satu para guru, para mahasiswa dan sebagainya, sehingga mungkin 2 tahun yang lalu sudah bungkam mereka begitu kan ya,
Tapi pada kenyataannya sekarang mungkin ya sudah mereka melihat nuansa-nuansa itu bagaimana seorang cawi-cawi, seorang presiden yang sangat kuat, dan mungkin ya 03 tidak ingin terjebak seperti Pak Fahri Hamzah. Mungkin seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah kalkulasi politik mereka harus menang ya, harus ikut di itu? Ya perlu saya sampaikan bahwa hal-hal seperti ini saya kira ada sesuatu yang kemudian disembunyikan oleh mereka begitu kan ya. Tapi kalau saya memahami betul apa yang disampaikan Pak Fahri Hamzah begitu kan. Saya termasuk dulu menjadi oposisi ya ketika Bang Fahri mengkritik habis-habisan seorang Jokowi, ya seorang lembaga negara di situ begitu kan ya. Ya ikut lantang, dan juga saya menyuarakan dengan hal-hal itu. Tapi pada kenyataannya sekarang itu pemikiran-pemikiran Bang Fahri itu kadang bertolak belakang begitu kan. Dan disinilah yang saya mulai kritisi begitu kan. Bukan tidak mungkin loh hari-hari ini kita lihat saja ke belakang, apakah konsistensi dari seorang Bang Fahri tetap ya bersama pemerintah atau menjadi bersama koalisi pemerintah atau menjadi oposisi begitu kan. Kalau hanya terafiliasi sana sini, terafiliasi sini, berarti semuanya oposisi benar dong selama ini begitu kan ya. Memperingatkan rezim, mengkritikkan rezim dan sebagainya, pembungkaman mahasiswa seperti Rocky Gerung masuk ke kampus ditolak, sana sini ditolak, semua para dosen dan para guru ya menyanjung seorang presiden begitu pada waktu itu. Tapi pada kenyataan sekarang guru besar sudah mulai turun ke bawah, terus kemudian mendesak seorang Jokowi di situ. Lantas bagaimana dengan hal ini? Berarti kalau menurut saya pribadi, pengaruh dari koalisi begitu kan ya, pengaruh dari koalisi hari ini ya sudah benar-benar dirasakan oleh seorang guru besar. Kan seperti itu logika kita begitu kan. Tapi saya rasa guru besar itu menyelamatkan bangsa kita begitu kan. Tidak ingin terjebak pola-pola seorang rezim begitu kan. Itu kan artinya bagus begitu kan. Mendesak seorang Jokowi ya, mendesak seorang istana di situ begitu kan. Jangan lagi ya ikut cawi-cawi masalah demokrasi dan sebagainya begitu kan. Artinya mereka kan tidak terjebak begitu kan. Ya, orang yang selama ini kritik keras ya dari beberapa saya amati begitu. Kenapa Bang Fahri Hamzah itu terjebak di situ begitu kan. Nah, inilah situasi politik yang kemudian tidak menentukan di situ begitu, karena ya semua partai itu kan siapa tidak ingin berkuasa di situ. Tujuannya kan seperti itu begitu kan. Ya wajar kalau Bang Fahri di situ begitu kan ya mengatakan hal demikian. Tapi dengan adanya asumsi ini, saya setuju dengan Bang Fahri ini mengatakan bahwa kalau semuanya ada terafiliasi ke salah satu calon, ya memang iya di situ begitu kan ya. Saya katakan saya sependapat dengan itu. Tapi bukan berarti kita harus terjebak ya pada situasi politik atau demokrasi politik yang kemudian kebebasan itu dianggap sebagai orang yang kemudian ya terafiliasi kepada salah satu calon. Ini kan juga kacau begitu kan. Saya pribadi mungkin ya tidak terafiliasi kepada siapa-siapa begitu kan ya, baik dari pemerintah ini pemerintah itu begitu. Saya ya kalau boleh jujur saya hanya simpatisan dari Partai Gelora begitu kan. Jadi artinya apa, wajar dong kalau saya mengkritik sebagai wakil ketua umum di situ begitu kan. Jadi saya sampai hari ini begitu kan ya, pola pikir Pak Fahri Hamzah itu saya masih belum tahu betul begitu kan. Tapi kalau sejak oposisi dia tahu ya. Tapi saya amati betul bahwa seorang Gelora Partai Gelora ini butuh di situ begitu kan. Ya, tapi bukan soal itu yang kami bahas. Soal itu adalah masalah bagaimana ya terafiliasi yang kemudian muncul hari ini, apakah dibenturkan dengan situasi kepentingan begitu kan. Apakah situasi kepentingan itu ada orang-orang yang ingin berkuasa lalu kemudian memobilisasi orang atau para guru besar atau para dosen, akademisi dan sebagainya begitu, mahasiswa. Tapi lantas bagaimana dengan pembungkaman ini begitu kan ya, pembungkaman mahasiswa turun ke jalan, sudah ada tidak ada demo lagi dan sana sini. Saya rasa ini mencoba jangan sampai terjebak di situ. Saya tetap menjadi oposisi sejati, kritik terhadap pemerintah apabila mereka tidak sesuai dengan ya koridor-koridor ya demokrasi kita begitu kan. Wajar dong ya di situ begitu kan. Tapi bukan berarti saya pribadi terjebak di situ begitu kan. Kenapa? Karena pada kenyataannya sama dengan ada orang yang mengatakan begini, ya kamu pilih Prabowo ya, pilih Anies Baswedan atau pilih Ganjar ya, maka orang kan memilih salah satu mereka. Lalu kemudian mereka bertanya begitu kan,
Kalau misalnya kamu benci Prabowo enggak, ya, kamu benci Gibran enggak? Ya, saya karena banyak orang yang bertanya seperti itu, saya katakan saya itu tidak benci Prabowo, saya tidak benci pada Gibran, begitu kan. Tapi saya suka Prabowo, tapi saya tidak suka Gibran. Maka alternatif itu menjadi pilihan kami adalah Anies Baswedan. Kan begitu logikanya, begitu kan. Jadi semua orang itu memang ya dikaitkan dan dibenturkan di situ, begitu kan. Inilah pola pikir ya, salah satu yang kemudian mereka menganggap bahwa demokrasi hari ini saya rasa is failed, begitu kan ya, mengalami kegagalan ya, apa namanya, yang sangat luar biasa. Karena seorang presiden itu dikritik habis-habisan boleh-boleh aja mereka, begitu kan. Karena dengan adanya situasi politik ya, dan bahkan seorang Pak Jokowi, kita lihat saja bagi-bagi bansos di depan istana, terus kemudian cawi-cawinya sangat kuat untuk memenangkan dan bisa berkuasa ya. Yang ketiga, yang memainkan peran di dalamnya, begitu kan. Itu sudah kelihatan di situ, begitu kan. Undang-undang yang seharusnya bagaimana wali kota ya, terus kemudian apa namanya, menteri yang seharusnya mundur, kenapa sekarang tidak bisa apa namanya, nggak apa-apa mundur dan sebagainya, begitu. Itu kan perilaku yang kemudian ya tidak ingin terjebak dalam situasi mereka. Jadi artinya apa? Kalau sudah posisi enak di atas, tidur nyenyak di atas, dibangunin mereka tidak mau, begitu kan. Tidak mau turun mereka, begitu. Jadi saya kira inilah persoalan-persoalan politik yang harus kita hadapi bersama, tapi bukan berarti saya alergi terhadap pendapat-pendapat Fahri Hamzah. Tapi pada kenyataannya kita itu flashback ke belakang, bagaimana saya sebagai mungkin rakyat kecil yang tetap mempertahankan oposisi dan kebijakan yang kemudian seorang presiden tidak sesuai dengan kebijakan, tidak pro rakyat, maka kemudian saya mengkritik habis-habisan mereka, begitu kan. Tapi nyatanya bagaimana dengan situasi hari ini, begitu kan. Para mahasiswa, para guru besar akademisi sudah mulai turun ke bawah, lalu kemudian dituding mereka, begitu kan, dianggap terafiliasi kepada salah satu calon. Ya, apa namanya, juga Rektor UI sudah mengatakan, kami ini akademisi ini tidak pernah terafiliasi kepada siapapun, begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ini salah satu bentuk mereka ya kebebasan berpendapat sih di situ, begitu kan. Jangan kemudian apa yang dialami oleh Fahri Hamzah, ada yang kemudian ya para akademisi terafiliasi kepada salah satu calon. Mungkin ada di situ, begitu. Tapi bukan berarti kita harus apa namanya sepenuhnya diklaim bahwa mereka adalah terafiliasi semua, begitu. Bukan seperti itu, begitu kan. Jadi ada yang memang terafiliasi, ada yang memang tidak, begitu kan. Kan begitu logikanya, begitu. Jadi artinya apa? Artinya hal-hal yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah ini sebenarnya tidak perlulah kita diungkapkan kepada publik karena semuanya itu tahu, begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.